Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paujan Muhammad Nur dari Prodi PGSD. Saya dari kelas A4. Di sini saya akan berwawancara kepada guru SD Cibeber Mandiri 1. Untuk videonya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu, perkenalkan diri, saya Paujan dari Kampus IKIP Siliwangi. Saya dari program Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya datang ke SD Cibeber Mandiri 1 ini untuk mewawancara Ibu. Sebelumnya, boleh memperkenalkan diri Ibu? Perkenalkan, nama saya Rismawati. Saya mengajar kelas 5A. Oh, di kelas 5A. Ibu mengajar di kelas 5A udah berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. Nah, Ibu selama mengajar, Ibu menggunakan metode atau strategi apa untuk mengajar? Biasanya pakai metodenya kooperatif ya. Jadi kita berkelompok itu supaya kenapa kooperatif? Supaya anak-anak itu berperan aktif dalam ini. Biasanya kalau misalnya konvensional, anak-anak tuh kurang tertarik gitu pada pembelajaran. Tapi kalau misalnya kita kooperatif dengan metode misalnya PBL kayak gitu, project, anak-anak lebih antusias dan semuanya bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi Ibu sering menggunakan proyek-proyek gitu ya Bu. Ya. Nah, di keuntungan di yang metode yang Ibu pilih itu apa ya Bu? Keuntungannya anak lebih bisa aktif dalam proses belajar di kelas, terus dalam pemahaman materi juga lebih bisa terserap dengan baik. Baik. Nah, dan kan itu kelebihannya ya Bu. Nah, dalam kekurangannya itu seperti apa ya Bu? Nah, kalau misalnya kekurangannya, kita kan berkelompok ya. Iya. Nah, kadang kalau misalnya anak-anak itu kalau misalnya dikelompokkan tuh hanya inginnya dengan teman yang dekatnya saja, gitu ya. Nah, kalau misalnya dia dikelompokkan dengan teman yang lain, kadang ada yang bekerja aktif, ada yang malah diam gitu. Jadi mereka tuh masih pinginnya tuh dengan teman yang dekatnya gitu kadang. Nah, cara Ibu mengatasi dengan situasi itu yang misalkan nih murid itu nggak mau sama yang ini, sama yang ini. Nah, Ibu mengatasinya dengan cara apa ya? Ya, Ibu biasanya membagi kelompoknya dengan mengocok gitu ya, kayak spion rolling gitu. Kita saling setiap hari Ibu selalu duduknya tuh bergantian. Ya, misalnya sekarang sama si A, seminggu, nanti minggu depan sama si B. Jadi sering rolling tempat duduk supaya ada kedekatan satu sama lain. Jadi cara Ibu mengatasi masalahnya itu dengan ya di spin roll gitu. Tapi misalkan Bu dari murid gitu, nggak mau gua sama si ini mah gitu. Ya. Biasanya kan ada yang seperti itu. Ya. Tapi itu selalu memberi arahan supaya kalian dengan siapapun kalian bisa bekerja dengan baik. Gitu. Ya. Jadi memberi arahan. Berarti dengan cara-cara Ibu itu, Ibu udah berhasil gitu melakukannya. Oke, Ibu makasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Semoga Ibu sehat selalu dan lancar mengajarnya ini. Tujuan saya datang ke Cibeber Mandiri 1 ini untuk mewawancara Ibu. Bisa memperkenalkan diri Ibu dulu, ngajar di kelas berapa, terus di sini teh udah ngajar berapa tahun? Oh ya, baik, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sita Afrianti. Saya ngajar di kelas 2A tepatnya dan sudah mengajar sudah berapa tahun? Sejak Mei 2024, belum setahun. Baru sekitar 7 bulan. Oh iya. Jadi Ibu ngajar di kelas 2 itu, Ibu menggunakan metode apa di kelas? Kalau untuk di kelas 2 ini, karena peserta didiknya beragam ya, jadi di kelas 2 ini terdapat 3 kategori peserta didik. Ada yang kecepatan belajarnya itu ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada yang lamban. Jadi untuk pendekatan yang digunakan itu adalah pendekatan
pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk metodenya itu kadang setiap hari beda-beda ya, tergantung menyesuaikan dengan si pembelajaran yang akan diajarkan ke anak-anak. Misalkan pembelajaran ini lebih cocok untuk menggunakan strategi metode problem based learning atau project based learning. Jadi menyesuaikan, tapi yang lebih sering itu problem based learning. Tapi ibu sering menggunakan video based learning gitu nggak di kelas? Kalau video beberapa kali sih, mungkin kayak untuk pembelajaran yang harus menggunakan video kayak kemarin misalkan untuk P5 kan pengenalan tentang sampah ya. Jadi anak-anak harus mengetahui dulu tentang kondisi sampah di Indonesia itu seperti apa. Untuk dikenalkan secara langsung di tempat-tempat mungkin agak susah ya, karena kan terkendala gitu ya. Jadi dikenalkannya melalui video. Jadi ini loh sampah yang ada di Jakarta, ini loh sampah yang ada di sini gitu. Terus keuntungan memakai metode yang sering ibu pakai itu apa ibu? Kalau keuntungan yang diperoleh ketika kita menggunakan metode tersebut adalah, jadi yang saya rasakan ya, kebutuhan seluruh peserta didik itu terakomodasi gitu ya. Jadi ada misalkan ada yang peserta didik yang kebutuhan belajarnya itu menggunakan pembelajaran yang lebih mudah gitu, karena tingkat kognitifnya masih di bawah teman-temannya yang lain gitu ya. Saya akomodasi dengan metode tersebut gitu. Jadi semua kebutuhan peserta didik itu terakomodasi dengan baik. Oh gitu. Nah itu kan dari kelebihannya ya ibu. Terus dari kekurangan yang ibu sekarang metodenya dipakai itu apa? Kalau secara kekurangan itu terdapat di persiapan proses untuk melaksanakan pembelajarannya ya. Jadi karena kita menggunakan berbagai metode dan juga kadang pendekatan berdiferensiasi, jadi kan harus menyusun baik secara konten, proses dan produk itu berbeda-beda setiap tingkat perkembangan anak. Jadi perlu persiapan yang cukup panjang dari mempersiapkan itu, jadi membutuhkan waktu dan juga tenaga yang cukup banyak dalam persiapan. Oh berarti itu termasuk tantangannya ya? Iya betul. Nah cara ibu mengatasi tantangan itu gimana ya? Kalau cara saya mengatasi tantangan itu tentu kita harus memanage waktu dengan baik ya sebagai guru. Jadi misalkan kan kalau kelas rendah itu kan sekolahnya tidak sepanjang anak-anak kelas tinggi ya kan. Kelas 1 sampai kelas 3 itu hanya misalkan masuk jam 10 gitu, pulangnya jam 1 atau jam 2 gitu. Jadi masih banyak waktu untuk digunakan untuk mempersiapkan hal tersebut. Jadi memanage waktu. Terima kasih ya ibu, bisa diwawancarai oleh saya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sekian. Oke, dari video wawancara tersebut kita mendapat banyak ilmu ya dari ibu guru yang sudah kita wawancarai. Kita mendapat ilmu mulai dari pendekatan kepada siswa, terus strategi atau mode apa yang ingin kita pakai saat mengajar. Nah, dari video wawancara juga kita bisa tahu apa kekurangan dan kelebihan saat mengajar. Jadi, mengajar itu menurut saya harus memakai metode yang sesuai gitu, menyesuaikan siswa. Metode apa yang ingin kita pakai saat mengajar itu, apa kita juga harus mengetahui apa kekurangannya, apa kelebihannya. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan setelah wawancara. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.